hari ini sedang dikejar oleh banyak gereja, yaitu jemaatnya banyak, pelayanannya penuh, ramai dan sebagainya. Mungkin itu adalah tetek bengek yang gak terlalu penting. Setiap orang, anak-anak Tuhan, harusnya bukan lagi menjadi orang yang duduk diam manis, duduk manis, duduk gak melakukan apa-apa. Yang seharusnya yang Tuhan mau, kita menjadi imam-imam perjanjian baru yang bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau hari ini saudara mendengar desakan dari dalam untuk melakukan sesuatu untuk saudaramu, untuk orang-orang yang kau temui, lakukanlah. Karena itulah imam perjanjian baru sedang bekerja. Ketika hari itu tiba, disebut sebagai gerakan tanpa muka. Karena gak ada yang terkenal, gak ada yang tahu siapa mereka. Gerakan tanpa nama, karena memang gak ada yang diketahui, gak ada namanya. Mereka akan bergerak dengan pimpinan Tuhan tanpa agenda pribadi. Hari itu akan tiba. Enggak lama lagi, di mana anak-anak Tuhan menjadi generasi tanpa muka, melayani Tuhan tanpa dibatasi oleh jabatan, tanpa dibatasi dengan usia, tanpa dibatasi oleh jenis kelamin, tanpa dibatasi ada sekolah teologi atau tidak. Hari itu akan tiba. Roh Tuhan akan dicurahkan seperti air menutupi lautan. Akan terjadi arus balik yang sangat besar. Dan Tuhan berkata, karena rumahku harus penuh. Gelombang itu sedang disiapin Tuhan. Generasi terakhir penuh dengan Roh, dipimpin oleh Roh, tidak akan membiarkan hati di dalamnya itu penuh sesak dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi dia buang banyak perkara-perkara duniawi dalam hatinya. Biar hanya Tuhan saja yang mengisinya. Generasi itu sedang muncul. Ketika hari itu tiba, hari yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat yang 12. Si penulis memberikan gambaran lain tentang yang sempurna itu tiba. Seperti tadi, ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ada satu gambaran yang kedua. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Pada waktu itu yang disebut dengan cermin bukanlah seperti cermin pada zaman modern. Seperti kaca di mana kita bisa melihat dengan jelas. Pada waktu itu yang disebut dengan cermin itu adalah lempengan logam yang digosok. Sebelum ada lempengan logam, mereka bercermin di air. Setelah ada logam, mereka menggosok lempengan tembaga. Itu digosok sedemikian kuatnya sampai terlihat wajah kita. Tapi itu adalah cermin yang melihat diri kita secara samar-samar. Itu yang digambarkan tentang pewahyuan yang samar-samar, tentang gambaran yang tidak utuh, tentang segala sesuatu yang gak sempurna. Orang yang pernah melihat dengan cermin yang samar-samar, di dalam hatinya punya satu kerinduan yang besar. Saya pengen melihat
diri saya lebih jelas. Saya nggak mau lihat yang samar-samar. Ada satu kerinduan yang besar, saya harus masuk dalam level yang lebih jauh, yang lebih luas. Itu maksud di dalam ayat ini.